Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Puji Widiandari. Saya dari jurusan D3 Manajemen Pemasaran Universitas Gunadarma. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan multimedia. Kalian harus tahu dulu nih pengertian multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi yang berarti banyak, sedangkan media adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Atau dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar diam dan bergerak, animasi, audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Sejarah multimedia. Istilah multimedia berawal dari teater, bukan dari komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media seringkali disebut pertunjukan multimedia, di mana pertunjukan multimedia mencakup monitor video, synthesizer band, dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau EVC dan Video Adapter Card bagi PS2. Sejak permulaan tersebut, hampir setiap pemasok perangkat keras dan lunak melompat ke multimedia, sehingga pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Perkembangan multimedia. Pada awalnya, multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, seperti gambar diam, teks, gambar gerak, video, dan gambar gerak rekaan atau animasi, dan konsumsi indera pendengaran seperti suara. Dalam perkembangannya, multimedia mencakup juga kinetik yaitu gerak, dan bau yang merupakan konsumsi indera penciuman. Multimedia mulai memasukkan unsur kinetik sejak diaplikasikan pada pertunjukan film 3 dimensi yang digabungkan dengan gerakan pada kursi tempat duduk penonton. Kinetik dan film 3 dimensi membangkitkan sens realistis. Pada masa sekarang ini, hampir semua aktivitas dapat dilakukan dengan komputer. Setiap waktu, orang dapat melihat perkembangan teknologi dari hari ke hari, dan teknologi tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu manusia untuk menyelesaikan beberapa aktivitas. Hampir semua kalangan dapat menggunakan komputer, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dan komputer pada saat ini juga berguna sebagai alat multimedia. Perkembangan multimedia dalam bidang pendidikan. Pada waktu komputer belum terlalu dikenal di Indonesia, guru dalam menyampaikan pelajaran dengan tulisan ataupun lisan. Sekarang, penyampaian bahan pengajaran lebih interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti suara, video, animasi, teks, dan grafik. Bahkan sekarang pengajaran secara online atau e-learning. Perkembangan multimedia dalam bidang bisnis. Sejumlah perusahaan memberikan training pada pegawainya dengan materi training berbasis multimedia dalam bentuk simulasi. Misalnya, NASA menggunakan multimedia untuk training flight control bagi calon astronot. Perkembangan multimedia dalam bidang entertainment. Multimedia membuat edukasi menjadi lebih menarik. Multimedia juga dapat sebagai pendukung kegiatan entertainment, animasi, dan laser show yang terintegrasi pada konser musik. Perkembangan multimedia dalam bidang kesehatan. Kini telah terdapat alat-alat medis kedokteran serba canggih untuk mengetahui atau mendeteksi keadaan tubuh dalam manusia, seperti USG, ronsen, tensi darah, alat CT scan, HD, dan lain-lain. Perkembangan multimedia dalam bidang politik. Dalam melakukan aksi kampanye pada zaman sebelumnya, multimedia belum terlalu berkembang, masih menggunakan lisan ataupun tulisan di selembaran berupa stiker atau baliho. Kini setelah multimedia berkembang sangat baik, aksi kampanye telah menyebar ke dunia maya. Dalam bidang industri,
Industri pertama yaitu industri komputer, di mana industri pada komputer tidak lagi disajikan melalui teks dan gambar, tetapi juga melalui sumber-sumber yang diperoleh dari media lain seperti audio dan video. Selanjutnya yaitu industri telekomunikasi, di mana informasi multimedia juga diproses melalui perangkat komputer dan dikomunikasikan dengan wireless atau satelit. Karena informasi multimedia berskala besar, secara terus-menerus sistem komunikasi data yang sesuai sangat diperlukan. Hal ini mengakibatkan perubahan terhadap sistem telekomunikasi yang ada. Perangkat komunikasi dahulunya hanya menggunakan telepon yang membawa sedikit data dan lambat, yaitu kurang dari 28 KB. Kini telah berubah kepada wireless yang memperbolehkan lebih banyak data seperti 2 MB, 10 MB, dan 622 MB. Yang terakhir yaitu industri penyiaran atau broadcasting. Pengaruh kepada industri penyiaran pada mulanya, peralatan profesional bagi audio dan video terdapat di studio rekaman dan pada bagian penyiaran televisi. Perubahannya pada peralatan tersebut yaitu di mana sistem-sistem yang lebih profesional telah digunakan. Pengeditan movie secara digital, informasi disiarkan melalui kaidah penyiaran yang tersedia seperti kabel, satelit, dan antena. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.